Assalamualaikum calon umat kreatif, apa kabar semuanya? Di depan nampak ada air ya, air yang mengalir. Ini saluran irigasi ya, ada potensi untuk menghasilkan listrik. Dan turbin yang akan saya bikin yang sederhana sekali ya, sederhana sekali, mudah-mudahan bisa menghasilkan listrik dengan beberapa uji coba. Dan untuk kali ini mungkin akan ngetes dulu putaran ya, atau RPM berapa kuat putaran, dengan menggunakan beberapa metode atau beberapa istilahnya praktek, beberapa contoh mengaplikasikan satu kipas atau dua kipas ini untuk baling-balingnya ya, untuk menggerak air, dibantu dengan pipa yang bulatan ini. Nanti ini kipas masuk ke sini ya, masuk ke sini. Saya akan uji coba dengan kipas 1, 2, terus ininya ada yang panjang, ada yang kecil ya. Nanti mana yang bisa menghasilkan putaran atau listrik atau tegangan yang gede. Ini contoh yang kecil, yang 2,5 in ya. Dan saya akan coba lagi yang 3 in ya. Yang 3 in ini propellernya atau baling-balingnya yang pendek dan yang agak panjangan dikit ya. Nanti saya akan coba dengan satu kipas, putaran perbandingannya kuatan yang mana ya. Dan di sini ada beberapa atau ada 2 ya contoh generatornya atau ya dinamo penggeraknya, dinamo penghasil listriknya ya. Saya akan coba mana yang saya akan coba satu-satu ya. Ini stepper yang kecil ya, yang kecil. Mudah-mudahan bisa menghasilkan listrik. Dan ini adalah kawat ya, kawat atau nggak tahu nih dia dari motor ya, dari motor mungkin selang kupling atau selang rem ya. Dan ujungnya ini ada baut, ada mur ya. Saya las di sini untuk nanti masukin ini ya, untuk masukin baling-baling sini. Dan nanti dikunci ya, dikunci. Oke. Kita coba satu aja dulu. Satu kipas saya coba ya. Ini bisa menghasilkan berapa? Wow. Ini kipas CPU ya, kipas CPU. Saya tes pakai yang pendek aja dulu. Seperti ini ya. Ini kalau bisa dilem ya, dilem. Dan untuk generatornya saya pakai stepper yang kecil yang 3 sentian ini, 3x3 ya. Dan ada adapter ya, atau ini untuk nyambung sini. Lalu ini dimasukin.
Di sini ada lubang. Ini untuk dudukan besi ya. Nanti besi dipaku ke air. Dan ini cemplungin ya, dicemplungin ke arus deras. Dan di sini ada mini banana ya. Ada pisang kecil, siapa yang mau? Saya coba cemplungin ya. Oke, bismillah. Ada muter ya. Ada muter. Dan ini adalah besi ya. Nanti dimasukin ke lubang itu. Oke. Udah muter. Saya coba. Ini dapat berapa pol? Cuman 2 pol. Cuma 2,2 volt, menyedihkan, tidak akan cukup untuk ngecas baterai ya. Atau mungkin ini pengaruh baling-baling, kita lihat. Mungkin agak dalam dikit, agak kenceng. Iya, 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 betul sekali ya. Ini harus agak dalam, bisa nyampe 7 volt ya. Jadi mungkin ini kurang berat ya, harusnya di dalam. Saya akan coba ya, saya akan coba 2 baling-baling ya. Yang ini 1 baling-baling, saya akan coba yang 2 baling-baling ya. Aduh. Saya tambahin ya baling-balingnya. Baling-balingnya cuma 3 ya. Kalau yang ini 7. Kita coba yang 3 ya. Harus rapat ya, harus rapat. Yang tadi kurang lebih 3 volt, 1 baling-baling. Sekarang nyoba yang 2 baling-baling. Dapat berapa volt? Oke, kita cemplungin. Yes. Nah, sekarang agak bertambah ya. 39, 38, 4. Harus ngatur posisi ya. Harus ngatur posisi. Mudah-mudahan dapat 12 volt. Ya, setidaknya 7 volt ya. Biar bisa ngisi yang 5 volt. Dan ini untuk tujuannya untuk bertahan hidup ya di alam, untuk camping mungkin. Ini mungkin kurang berat ya. Jadi mungkin ini posisi ininya harus di bawah. Kalau di bawah lumayan dapat 6. Harus pintar ngatur posisi ya. Di depan ada kemiringan dan kipasnya itu harus berada di tengah-tengah kemiringan ya. Harus berada di tengah-tengah kemiringan. Jangan di ujung dan jangan di awal dan jangan di akhir. Maka akan mendapatkan voltase yang lumayan ya. 8 volt cukup lah. Kalau untuk ngecas handphone ya,
nanti pakai step down 5 volt. Cukuplah segini, Bang. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan coba yang 3 in ya, atau diganti yang panjang itunya ya. Yang depannya itu diganti sama yang panjang ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.